Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini mulai belajar kembali seperti biasa ya. Karena kemarin alhamdulillah PTS kita sudah selesai. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Materi tematik 4H subtema 2 pembelajaran kedua. Jadi sebelum belajar silakan anak-anak siapkan bukunya terlebih dahulu. Lalu untuk membuka pembelajaran kita hari ini, untuk mengambil keberkahannya, mari kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan anak-anak buka bukunya di halaman 53. Kita akan bahas tentang tarian tradisional dari beberapa daerah. Lalu hari ini juga kita akan membahas tentang tokoh dalam sebuah cerita ataupun drama. Jadi silakan disimak video ini sampai selesai ya. Baiklah, selanjutnya silakan anak-anak buka buku tematiknya di halaman 53. Jadi, setiap daerah itu memiliki ciri khas seperti tarian tradisional. Jadi, seperti yang anak-anak ketahui bahwa Dino itu berasal dari Jakarta, Alum dari Sumatera Utara, Ferdi dari Makassar, dan Rina dari Jawa Tengah. Nah, daerah tersebut memiliki ciri khas atau memiliki tari tradisional atau tari daerah masing-masing. Nah, tahukah kalian tari tradisional yang berasal dari daerah mereka? Nah, di halaman 53 itu ada 4 gambar tarian tradisional, tapi pasti anak-anak belum tahu kan nama-nama tariannya terus asal daerahnya. Oke, lihat di gambar yang pertama itu tarian yang berasal dari daerah mana ya? Ya, tari yang pertama itu namanya tari Yapong. Tari Yapong itu berasal dari daerah Jakarta. Ini merupakan tari kreasi ya, yang diciptakan oleh Bagong Kussudiardja untuk dipertunjukkan pada acara ulang tahun Jakarta ke-450 pada tahun 1977. Meski tetap mengusung warna tari rakyat Betawi, di dalamnya ada unsur-unsur tari pop dari tarian Sumatera. Akulturasi budaya terlihat juga pada busana tarian ini. Penari menggunakan pakaian tari kembang topeng Betawi yang dimodifikasi. Ada motif naga berwarna merah, itu mewakili budaya Tionghoa. Adapun alat musik pengiringnya menggunakan kombinasi alat musik dari Betawi, Jawa Tengah, dan daerah Jawa Barat. Lalu di gambar kedua itu ada namanya tari apa ya? Ada yang bisa menebak tari apa yang kedua? Jadi tari yang kedua itu namanya tari Serimpi. Tari Serimpi ini berasal dari Jawa Tengah. Menurut sejarah, tarian ini ada sejak zaman pemerintahan Kerajaan Mataram. Pada saat itu, Kerajaan Mataram dipimpin oleh Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1646. Dulunya, tarian ini hanya dipertunjukkan untuk kalangan keluarga kerajaan, sehingga terkesan sangat eksklusif. Tarian ini digunakan sebagai ritual kenegaraan dan perayaan pengangkatan sultan yang baru. Lalu silakan anak-anak perhatikan di gambar ketiga. Itu ada yang namanya tari Bosara. Tari Bosara atau tari Paduka Bosara merupakan tarian yang berasal dari Makassar, atau lebih tepatnya dari suku Bugis. Jadi tari Bosara sendiri merupakan tarian khas dari masyarakat Bugis untuk menyajikan kue dalam suatu hajatan atau pesta adat. Bosara terlihat unik dan indah karena memiliki penutup berhias warna-warna terang seperti merah, hijau, atau kuning. Dalam tari Bosara ditunjukkan bagaimana cara orang-orang Bugis menghormati tamu mereka, karena Bosara sendiri telah menjadi semacam simbol adat dari Sulawesi Selatan. Dari awal sejarahnya, tarian ini digunakan sebagai tari penyambutan tamu agung. Selain
juga disajikan untuk menjamu raja, serta di berbagai pesta adat. Baiklah, selanjutnya, terakhir di gambar nomor 4, itu ada tarian juga. Kira-kira itu berasal dari daerah mana ya? Jadi, tarian yang keempat itu berasal dari daerah. Jadi, mungkin anak-anak juga sudah lihat sebelumnya. Tarian ini namanya adalah tari tortor. Tari tortor lahir dari suku Batak Mandailing yang menempati kawasan Samosir, Toba Samosir, dan sebagian Humbang Hasundutan. Menghentak itulah nuansa yang dihadirkan melalui gerakan ataupun irama musik gondang yang selalu menyertai tarian ini. Sebagai sebuah tarian yang terlahir dari masyarakat tradisi, tortor pada awalnya lebih difungsikan sebagai sarana upacara, termasuk kematian, panen, penyembuhan, serta pesta muda-mudi, disertai beberapa proses ritual yang harus dilalui. Itu tadi keempat tarian tradisional yang berasal dari Jakarta, terus Makassar, Sumatera Utara, dan juga Jawa Tengah. Silakan anak-anak buka bukunya di halaman 54. Kita lanjutkan. Jadi kita lanjutkan materinya ya. Di halaman 54. Nah, jadi Rina itu kan berasal dari Jawa Tengah, tepatnya dari daerah Solo. Ada beberapa ciri khas atau keunikan yang menarik para wisatawan untuk mengunjungi Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya adalah keragaman tarian daerahnya. Apa saja tarian tradisional yang berasal dari Jawa Tengah? Untuk mengetahuinya, mari kita simak pembelajaran selanjutnya. Jadi, tari tradisional Jawa Tengah. Jawa Tengah itu mempunyai keragaman budaya, khususnya tari tradisional. Masyarakat Jawa Tengah selalu menjaga dan melestarikan kebudayaan daerahnya sampai sekarang. Walaupun tari tradisional hanya dimainkan di sanggar dan pentas seni, tidak membuat masyarakatnya melupakan dan meninggalkannya. Hari ini kita akan membahas 3 tarian yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Silakan anak-anak simak. Yang pertama itu ada tari Bondan Payung. Tari Bondan Payung ini lebih tepatnya berasal dari Surakarta atau daerah Solo, dengan gerakan seorang anak wanita sedang menggendong boneka mainan dan memegang payung terbuka. Tari ini juga mengharuskan si penari untuk menginjak sebuah kendi, namun tidak boleh pecah. Atau dengan kata lain, tari Bondan Payung melambangkan seorang ibu yang menjaga anak-anaknya dengan segala kekuatan dan kasih sayang. Yang kedua itu ada tari Gambyong atau tari Gambyong. Tari Gambyong adalah salah satu jenis tarian yang menggambarkan pergaulan masyarakat Jawa Tengah. Tari ini biasa diawali dengan tembang gending pangkur. Setelah itu, para penari akan menari seirama dengan irama gendang yang dimainkan. Tari Gambyong tidak bisa dipisahkan dengan penggendang karena penari akan selalu menari saat gendang ditabuh dan dihentikan. Maka, tidak semua penari bisa memainkannya kecuali dengan yang terakhir itu ada yang namanya tari serimpi. Tari serimpi adalah tarian yang dimainkan oleh 4 orang putri yang masing-masing mendapatkan sebutan api, air, angin, dan bumi ataupun tanah. Tari serimpi juga melambangkan terjadinya manusia yang dilambangkan 4 penjuru mata angin. Adapun nama peranannya itu disebut Batak, Gulu, Dada, dan Buncit, yang menjadikan tari ini semakin kaya akan nilai tradisionalnya. Ada juga gerakan tarian yang melambangkan tiang dari pendopo, seperti pada tari
beda ya, yang mempunyai nilai suci dan sakral. Tarian ini dinamakan Serimpi Anglir Mendung. Itu tadi 3 tarian yang berasal dari Jawa Tengah ya. Ada tari Bondan Payung, tari Gambyong, dan tari Serimpi. Silakan anak-anak ingat ya. Oke, selanjutnya silakan buka bukunya di halaman 56. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah banyak ya membaca cerita rakyat. Seperti kemarin kita membaca cerita Timun Emas, terus asal-usul Danau Toba, dan masih banyak lagi cerita yang kita baca bersama pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, di setiap cerita itu pasti ada yang namanya tokoh ataupun orang ataupun peran yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, apa itu tokoh? Tokoh adalah pemeran pada sebuah cerita. Tokoh pada cerita dapat berupa hewan, tumbuhan, manusia, para dewa, dan lain-lain. Jadi kayak kemarin di cerita Timun Mas itu ada Timun Mas, di cerita Danau Toba kemarin itu ada Ayah, terus ada Toba. Nah itu disebut dengan tokoh, tapi tokoh itu nggak harus manusia. Bisa juga kalau misalnya di cerita fabel, itu tokohnya berupa hewan dan lain-lain ya. Oke, tokoh itu dibedakan menjadi 3. Ada tokoh utama, tokoh lawan, sama tokoh pendamping atau disebut tritagonis. Jadi, ayo kita bahas apa aja sih pengertian dari masing-masing tokoh tersebut. Yang pertama, itu ada namanya tokoh utama atau bisa disebut tokoh protagonis. Itu tokoh protagonis. Jadi, tokoh protagonis adalah tokoh yang menjadi sentral pada cerita. Jadi, tokoh ini berperan pada sebagian besar rangkaian cerita, mulai dari awal sampai akhir. Pada umumnya, tokoh utama ditampilkan sebagai tokoh-tokoh yang memiliki sifat baik. Jadi sering juga disebut kalau tokoh protagonis itu adalah tokoh yang baik. Tetapi tidak jarang ditemukan tokoh utama itu diceritakan sebagai sosok yang lucu, unik, ataupun jahat sekalipun. Yang kedua, ada yang namanya tokoh lawan atau tokoh antagonis. Antagonis secara pengertian merupakan tokoh yang selalu berlawanan dengan tokoh protagonis. Pada umumnya, tokoh antagonis ditampilkan sebagai tokoh hitam atau yang bersifat jahat. Yang ketiga, ada yang namanya tokoh pendamping atau tritagonis. Tritagonis merupakan tokoh pendukung ataupun tokoh pelerai dalam sebuah cerita. Jadi itu aja materi kita hari ini. Jadi kita hari ini belajar tentang berbagai tarian tradisional dan pengertian tokoh yang ada di dalam sebuah cerita atau drama. Baik, itu saja materi kita hari ini. Semoga apa yang Umi sampaikan dapat dipahami anak-anak dengan baik. Untuk lebih lengkapnya, untuk lebih jelasnya, kita akan ulangi kembali pada pertemuan Zoom besok. Jadi silakan anak-anak pahami kembali materi hari ini. Selanjutnya untuk menutup pertemuan ataupun pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.